Oh, it's a fun Another win here means movement. with Riku Yamane Penalties in this goal. Kahama. Bek sayap kanan FC Copenhagen, Kevin Dix, membuat bangga lewat bukti statistiknya sebagai tulang punggung di kancah sepak bola benua Eropa. Keberhasilan FC Copenhagen lolos ke babak 16 besar UEFA Conference League tidak lepas dari peran besar Kevin Dix. FC Copenhagen sempat tertinggal 1-2 dari wakil Bundesliga, Heidenheim. Dua kontribusi Kevin Dix berhasil membawa timnya lepas dari bencana. Pertama, Kevin Dix mencatatkan satu assist untuk gol Amin Ciaka pada menit ke-37. Bek timnas Indonesia tersebut lalu mencetak gol lewat tendangan penalti untuk menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-53. Catatan 4 gol di UEFA Conference League tergolong mentereng bagi seorang pemain bertahan. Dix bahkan menyamai torehan gol Amin Ciaka yang berposisi sebagai striker. Akun Twitter resmi UEFA Conference League sempat memuji Kevin Dix sebagai bek penghasil gol yang bisa diandalkan. The 18-year-old scores his fourth for Jonas Forenbach for Gokolashvili. All eyes on the referee. Sliding challenge was from Forenbach. Selain catatan gol yang mentereng, statistik sang pemain kalah bertahan juga tidak kalah mengagumkan. Dilansir dari Transfermarkt, Dix 4 kali memenangkan bola kembali dari 5 kesempatan yang ada. Ia juga memenangi 7 dari 10 duel di lapangan saat melawan Heidenheim. Pergerakannya kala menyerang menjadi kunci Copenhagen mampu menekan lawan. Dix membantu timnya dengan melepaskan 9 umpan di lini pertahanan terakhir lawan. Statistik tersebut dibukukan oleh seorang pemain yang menjalani laga selama 120 menit penuh. Bantuan Kevin Dix tentu akan semakin dibutuhkan oleh Copenhagen pada babak 16 besar. Wakil Liga Denmark tersebut dipastikan tidak akan mendapat lawan mudah. FC Copenhagen akan diundi untuk melawan Real Betis dan Chelsea setelah ini. Menghadapi wakil dari dua liga top di benua Eropa tentu menghadirkan tantangan tersendiri. Namun, Dix sekaligus bisa mengasah kemampuannya di laga-laga akbar seperti ini. Copenhagen sudah membuktikan daya juang tinggi saat berhadapan dengan Heidenheim. Untuk itu, tim asuhan Jacob Nistrup tidak lagi bisa dipandang remeh setelah ini. Penalties in this competition. Real Betis. Hagen lead by 2 goals to nil. And they're FC Twente harus terdepak tragis dari Liga Eropa 2024-2025 diwarnai dengan Mads Hilgers yang mencetak gol ke gawang sendiri dan mendapat rapor merah. Upaya FC Twente untuk berbicara banyak di Liga Eropa 2024-2025 harus pupus. Hasil pada leg kedua playoff membuat langkah Twente terhenti. Bermain di Asmira Stadion, kandang Bodo Glimt, Kamis 20 Februari atau Jumat dini hari WIB, Twente kalah telak 2-5. Padahal The Tuckers datang dengan kepercayaan diri lantaran mengamankan kemenangan 2-1 di Belanda. Namun, saat bertandang ke Norwegia menjadi kuburan bagi mereka. Sejatinya Twente bisa unggul lebih dulu berkat gol bunuh diri Fredrik Sjövold di menit ke-26. Namun Bodo berhasil menyamakan kedudukan 1-1 lewat eksekusi penalti Kasper Hoek pada menit ke-56. Keberuntungan justru berpihak kepada tuan rumah di masa injury time. Kuipers reels away, celebrating. 45 minutes away from a place in the last six. Should have taken the shot on it. First attempt on target. Tercatat terdapat 3 gol yang lahir di menit-menit kritis babak kedua dengan 2 lesakan untuk Bodo sementara 1 untuk Twente. Bodo sukses mendulang 2 gol beruntun via bunuh diri Mads Hilgers di menit 90+2 dan Brice Wembangomo pada 90+4. Adapun Twente mencetak gol balasan via Sam Stein di menit 90+6. 3 gol di masa injury time tadi membuat kedudukan kedua tim menjadi 3-2. Lantaran agregat menjadi sama 4, maka laga harus berlanjut ke babak extra time. Di perpanjangan waktu, klub asal Norwegia mampu melesakkan 2 gol tambahan. Berkat Sondre Brunstadtvedt pada 1:11 dan gol bunuh diri Arno Verschuren pada menit 1:14. Alhasil, Bodo melaju ke babak 16 besar Liga Eropa dengan kemenangan agregat 6-4 atas pasukan Joseph Oosting. Kekalahan tersebut terasa menyesakan bagi Twente mengingat mereka bisa menang pada leg pertama. Akan tetapi, buruknya penampilan lini belakang juga memengaruhi hasil laga kali ini. Penalti untuk Bodo sendiri diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Gustav Lagerbielke. Sementara itu rekan duetnya, Mads Hilgers juga tak luput dari sorotan. Bek timnas Indonesia tersebut membantu Bodo mencetak gol dengan membobol gawangnya sendiri. Selain itu, kesalahannya dalam mengawal lini belakang juga berbuah kartu kuning karena melanggar pemain lawan pada menit ke-7. Meskipun tampil selama 111 menit, Hilgers hanya menciptakan 2 sapuan dan 2 intercept saja sebelum digantikan oleh Max Bruns. SofaScore memberi nilai merah untuk penampilan Hilgers bersama FC Twente kali ini.
Ia mendapatkan ponten 5,6 dan menjadi yang terendah di antara rekan-rekannya. Yang lain yang juga tampil buruk seperti Lagerbielke 59 dan Bart van Rooij 58. Rating tersebut menjadi yang terendah bagi Hilgers sepanjang turnamen Liga Eropa musim ini. Pemilik 2 caps timnas Indonesia tersebut sebelumnya tidak pernah mendapatkan nilai di bawah 6 oleh SofaScore dalam 6 laga di Liga Eropa sebelumnya. Di samping itu, pada leg pertama playoff, Hilgers juga berhasil menjalani comeback yang baik pasca cedera. Found the gap through the middle. Off the crossbar. Anderson's challenge here. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, akhirnya merasakan debut bersama Yokohama F. Marinos. Debutnya terjadi saat Marinos bertanding melawan Shanghai Port FC pada turnamen AFC Champions League Elite 2024-2025, Rabu 19 Februari. Pada laga yang digelar di SAIC Motor Pudong Arena tersebut, Marinos sukses mengunci kemenangan dengan skor 0-2. Hasil ini membuat mereka berada di puncak klasemen grup A dengan koleksi 19 poin dari 8 pertandingan. Sandy Walsh sangat bangga karena akhirnya bisa mendapatkan kesempatan debut. Sebelumnya, dia tidak masuk dalam tim saat Marinos bertanding melawan Shanghai Shenhua pada 12 Februari lalu. Sandy langsung menyapa penggemar tim berjuluk tricolor tersebut yang mendukung mereka di laga tandang ini. Hai keluarga Marinos, sangat senang bisa melakukan debut untuk tim yang luar biasa dan di depan kalian. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi, kata Sandy Walsh dilansir dari Instagram Yokohama F. Marinos. Cross comes in and Gustavo sniffs perhaps for Shanghai Port to equalise. The ball comes in a second for Yokohama. As the ball is slipped through, surely for later. Menariknya, Sandy bertugas tidak pada posisi aslinya pada pertandingan melawan SH Port. Biasa bertugas sebagai bek kanan, dia mendapatkan kepercayaan dari pelatih Steve Holland untuk menjadi bek tengah. Penampilannya juga cukup baik dalam menjaga pertahanan Marinos. Bermain tandang, mereka sukses tampil solid dan tanpa kemasukan di laga ini. Salah satu sosok yang berperan besar terkait keputusan ini bisa jadi adalah performa sang pemain di timnas Indonesia. Memang Sandy merupakan pemain andalan di sektor bek kanan skuad Garuda. Namun, dia sempat beberapa kali menjadi bek tengah saat dibutuhkan Shin Tae-yong. Tepatnya saat timnas dirasa membutuhkan sosok berpengalaman dan bisa diandalkan di posisi tersebut. 3 pertandingan yakni saat melawan Turkmenistan, 8 September 2023. Vietnam 19 Januari 2024, dan Australia 28 Januari 2024. Dia sendiri sudah bermain dalam 17 laga bersama timnas dan sukses menyumbangkan 2 gol. Tidak hanya bek tengah, Shin mengandalkan Sandy dalam posisi penting seperti gelandang bertahan. Sementara itu, Marinos akan kembali bertarung di Liga Jepang pada bulan ini. Mereka akan menghadapi laga tandang melawan Sanfrecce Hiroshima pada 23 Februari. Di Liga Jepang, Marinos sementara berada di posisi ke-9 klasemen. The Shanghai Port challenge here. For the cameras. Now deep into stoppage. Slides Casper Hög to take Top it. of the table, Shanghai Port through despite this. Real Betis